Martial Peak Bab 637, Master Alam Sein. Di luar kota Raging Flame, pria pembawa peti mati dengan cepat mendekat, diikuti segera oleh beberapa lusin master yang kuat. Semua pembudidaya kota Raging Flame sekarang berada di luar tembok kota menunggu untuk melihat keberadaan legendaris ini. Ketika Yang Kai mendengar penjelasan Yun Xuan tentang pria pembawa peti mati, dia tidak bisa menahan perasaan bingung, mengapa dia melakukan hal seperti itu. Mungkin sebagai kompensasi, kata Ji Yan dengan nada sedih. Kompensasi? Kompensasi untuk apa? Yang Kai mengangkat matanya. Kompensasi untuk kehancuran yang dia bawa ke tempat di mana dia berhenti. Jian mengambil napas dalam-dalam, pandangan yang mendalam tentang kecemasan dan kekhawatiran di wajahnya. Tempat di mana pria pembawa peti mati akhirnya memilih untuk berhenti selalu menjadi tanah kosong dengan radius lebih dari 100 km dan selama 10 tahun ke depan tidak ada yang tumbuh di sana. Yang Kai terkejut. Jian menggosok dahinya, aku harap dia hanya lewat dan tidak memutuskan untuk berhenti di dekat kota Raging Flame. Jika pria pembawa peti mati berhenti begitu dekat dengan kota Raging Flame, maka semua yang ada di sini akan dihancurkan. Yang Kai akhirnya mengerti mengapa hanya Jian yang suram sementara semua pembudidaya lain di dekatnya memiliki tampilan yang bersemangat. Karena dia adalah penguasa kota Raging Flame, tentu saja dia tidak ingin melihat wilayah yang ditugaskan untuk dilindungi dihancurkan. Ketika mereka berdua berbicara, seseorang tiba-tiba berteriak, dia berhenti, dia berhenti. Jian terasa bergetar dan ekspresinya menjadi pucat. Masalah yang paling dikhawatirkan Jian benar-benar menjadi kenyataan. Tidak ada yang tahu di mana tempat terpencil pria pembawa peti mati telah datang atau kemana dia akan pergi, tetapi untuk sekarang, dia telah memutuskan untuk berhenti di dekat kota Raging Flame. Para murid Bold Independent Union di sebelah Jian juga memiliki ekspresi buruk. Paman Ji, Yun Xuan memanggil dengan lembut. Jian menatap pria pembawa peti mati di depannya dan tidak segera menanggapi. Ekspresi perjuangan dan keraguan mengisi wajahnya untuk sementara waktu sebelum akhirnya dia menghela nafas panjang dan bergumam, kembali ke kota dan beritahu semua warga untuk segera mengungsi, hanya mengambil harta mereka yang paling berharga. Segera. Tuan kota. Pergi sekarang sebelum terlambat, aku akan mencoba untuk menunda hal-hal di sini untuk sementara waktu. Mengatakan begitu, Jian terbang keluar menuju sekelompok master yang berkumpul di belakang pria pembawa peti mati. Yun Xuan juga memiliki ekspresi pahit dan tak berdaya. Karena pria pembawa peti mati telah berhenti di sini, itu berarti bahwa segera kota Raging Flame akan menjadi zona mati, yang merupakan kerugian besar bagi Bold Independent Union. Sementara itu, Yang Kai masih dengan hati-hati mengamati pria pembawa peti mati ini dan peti mati berwarna merah darah di punggungnya. Meskipun Di Vincent sedang menyelidiki, ia dengan cepat menyadari sejumlah besar deatki dan kimayat yang berasal dari orang ini, dan banyak luka yang dideritanya tampaknya sudah cukup lama. Yang paling mencolok dari semuanya adalah ia tidak memiliki aura kehidupan. Dengan kata lain, dia seharusnya sudah mati sejak lama. Namun, kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalam dirinya sudah cukup untuk membuat orang takut. Ketika Jian terbang menuju beberapa lusin master, pria pembawa peti mati perlahan mengamati sekelilingnya dengan ekspresi kusam, kemudian, tampaknya puas dengan lokasi yang telah dipilihnya, tiba-tiba turun lurus ke bawah. Asteris Hong Asteris. Bumi bergetar hebat dan retakan seperti jaring laba-laba menyebar dari titik benturan. Pria pembawa peti mati diam-diam berjongkok untuk sesaat tak bergerak, matanya tertutup rapat. Banyak pembudidaya tertegun sementara yang lain terlihat serakah di wajah mereka, diam-diam mengedarkan truki mereka, tetapi terhalang oleh kekuatan para master yang mengikuti pria pembawa peti mati di sini, tidak ada yang berani menyerbu masuk. Jian sudah bertemu beberapa puluh orang ini dan sepertinya mengenali beberapa dari mereka, dengan cepat bertukar salam dengan mereka. Siapa orang-orang itu? Tanya Yang Kai. Mereka adalah penguasa dari beberapa kekuatan terdekat, Suki dari agama roh guntur cerah Master Transcendent Orde kedua, Zuo Xing dari aliansi surga yang mendalam Master Transcendent Orde ketiga, Yao Di dari kuil roh perang Master Transcendent Orde ketiga. Yun Xuan menggunakannya mata untuk menunjukkan beberapa orang paling kuat dari grup ini. Aku tidak tahu siapa yang lain, tetapi karena mereka muncul bersama dengan orang-orang ini, mereka jelas bukan individu tanpa nama. Yun Xuan menghirup udara dengan lembut. Mereka semua seharusnya mendapat berita tentang pria pembawa peti mati yang muncul di sini dan dengan cepat datang untuk menyelidiki. Apakah mereka juga tertarik pada kompensasi yang diberikan oleh pria pembawa peti mati? Yang Kai kagum, ada beberapa Master Transcendent Orde ketiga di antara kelompok orang ini. Yang Kai tidak bisa membayangkan mengapa mereka peduli tentang keuntungan sekecil itu.
Mereka tidak tertarik pada kompensasi yang dibagikan pria pembawa peti mati, tapi peti mati itu sendiri adalah sebuah misteri besar. Ada banyak orang yang ingin mengungkap misteri pria pembawa peti mati. Yang Kai mengangguk ringan, sedikit mengerti. Jian masih dengan penuh hormat mendiskusikan hal-hal dengan kelompok master ini, meskipun dia adalah penguasa kota Raging Flame yang berada di bawah perlindungan Bolt Independent Union, dia masih hanya Transcendent Orde pertama. Di depan para master ini, dia masih perlu bertindak sedikit hati-hati. Setelah berbicara lama, Zuo Xing dari Aliansi Surga yang mendalam akhirnya mengangguk. Karena itu masalahnya, kita akan menunggu selama 1 jam. Aku percaya Tuan Kota Ji juga akan bergegas. Yao Di dari kuil roh perang juga mengangguk. Surga itu adil, tentu saja kami tidak akan bertindak terlalu ceroboh. Tuan Kota Ji dapat yakin. Terima kasih banyak. Jian dengan penuh syukur menangkupkan tinjunya, dengan cepat berbalik dan terbang kembali ke kota untuk membuat pengaturan yang tepat. Banyak pembudidaya tinggal di kota Raging Flame, dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Begitu semuanya dimulai di sini, tidak ada pembudidaya yang lebih lemah ini yang bisa melarikan diri. Bagi orang-orang yang mengatakan mereka ingin pergi, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Adapun mereka yang menolak, tidak ada yang bisa dilakukan Jian. Meskipun dia adalah penguasa kota, dia tidak bisa memerintah di sekitar para pembudidaya yang bukan milik Bolt Independent Union. 1 jam segera berlalu. Dengan pria pembawa peti mati di tengahnya, pengepungan berlapis-lapis telah terbentuk. Semua orang menatap dengan rakus ke arah sosok linglung yang tinggi seolah-olah dia adalah harta langka dan berharga. Jian kembali dari kota dengan hati yang berat dan setelah melihat situasi ini, dia tidak bisa menahan nafas tanpa daya dan menggelengkan kepalanya. Dia telah melakukan semua yang dia bisa lakukan. Orang-orang yang masih di sini pasti tidak akan pergi, jadi Jian tidak lagi mencoba meyakinkan mereka. Gadis Yun, jangan diam terlalu jauh dariku, meskipun pria pembawa peti mati tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang orang itu tidak berarti tidak akan ada bahaya, Jian tegas memperingatkan Yun Xuan. Dari antara para master di sekitarnya, Zuo Xing tiba-tiba melangkah maju, melirik ke sekeliling pada orang-orang yang memperhatikan pria pembawa peti mati, dan berseru, kalian semua telah mendengar legenda pria pembawa peti mati kan? Haha, hari ini kesempatan langka telah muncul. Jika kalian semua tidak mengambil kesempatan di depanmu, maka kami para master tua akan memimpin. Zuo Xing dari Aliansi Surga yang mendalam menyerukan agar pembudidaya lainnya bertindak. Meskipun sebagian besar dari mereka tahu dia tidak memiliki niat baik, ketika mereka memikirkan legenda mengenai pria pembawa peti mati, banyak dari mereka masih tidak dapat menahan diri dan mulai menggunakan keterampilan marsial dan artefak untuk menyerang. Lebih dari selusin sinar cahaya yang cemerlang melesat ke arah pria pembawa peti mati. Setiap serangan ini adalah pukulan kekuatan penuh dari Master Batas Immortal Ascension, tetapi ketika itu mencapai target mereka itu hanya seperti batu yang dilemparkan ke laut. Hanya beberapa riak kecil muncul di udara di sekitar pria pembawa peti mati sebelum keheningan kembali lagi. Pria pembawa peti mati juga sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Tubuhnya tidak memiliki satupun luka baru dan matanya masih tertutup. Selusin orang yang ikut serta dalam gelombang serangan pertama ini dengan terburu-buru mundur beberapa langkah, tetapi setelah menunggu lama dan masih tidak melihat reaksi dari pria pembawa peti mati, mereka semua menjadi gembira dan menyadari bahwa desas-desus yang mereka dengar ternyata benar. Tidak peduli bagaimana orang lain menyerang, pria pembawa peti mati tidak akan melawan. Serangkaian serangan lain diluncurkan dan mereka dengan cepat menyelimuti pria pembawa peti mati yang kuat. Asteris Hong 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 Asteris. Dengan serangkaian ledakan dahsyat, bumi terkoyak dan daerah di sekitar pria pembawa peti mati langsung terfragmentasi. Energi kacau yang mengandung kekuatan destruktif yang tak terbayangkan berputar secara acak. Namun melalui semuanya, pria pembawa peti mati masih tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan. Segera, semua pembudidaya berkumpul lagi untuk menyerangnya. Akhirnya, pria pembawa peti mati perlahan membuka matanya, aliran uap yang terlihat keluar dari lubang hidungnya saat dia tampak terengah-engah. Saat dia terkesiap, sepertinya seluruh dunia di sekitarnya berdenyut. Semua orang yang menyerang tidak dapat membantu memperlambat serangan mereka, takut bahwa pria pembawa peti mati tiba-tiba akan mulai melawan. Untungnya, bahkan setelah menerima begitu banyak serangan, pria pembawa peti mati masih tidak menunjukkan tanda-tanda melawan, hanya berdiri di sana, tatapan bingung di wajahnya ketika dia dengan kosong mengamati kerumunan di sekitarnya, tampaknya tidak dapat memahami situasi di mana dia berada. Tidak sampai saat ini baru Yang Kai menyadari betapa mengerikannya pria pembawa peti mati. Dia adalah Master Alam Sein. Yang Kai menoleh untuk melihat Yun Xuan. Ya.
Yun Xuan mengangguk. Mata Yang Kai menyusut. Seorang Master Alam Sein benar-benar jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan, hanya apa yang telah terjadi padanya. Kehidupan benar-benar dipenuhi dengan peristiwa yang tak terduga. Mengapa orang-orang itu masih tidak mengambil tindakan? Tanya Ruan Xin Yu, mengalihkan pandangannya ke orang-orang dari agama roh guntur cerah dan aliansi surgawi yang mendalam. Mereka menunggu. Jian menghela nafas menembus pertahanan Master Alam Sein membutuhkan banyak usaha, sekarang mereka memiliki begitu banyak pembantu gratis, jelas mereka lebih dari senang untuk duduk dan menonton, namun, mereka harusnya akan segera mulai. Saat Jian mengatakan ini, beberapa lusin Master yang mengikuti pria pembawa peti mati di sini akhirnya mengambil tindakan. Yao Di dari kuil roh perang, yang telah menonton untuk sementara waktu, bergumam, baiklah kita juga harus berkontribusi, atau kalau orang lain yang mendengar tentang penampilannya muncul kita tidak akan bisa mengendalikan situasi lagi. Setuju, Suki mengangguk dengan ringan, semakin cepat kita mulai, semakin cepat kita bisa selesai dan pulang, kita sudah mengikutinya selama hampir sebulan sekarang dan tulang-tulang tuaku mulai sedikit lelah. Baik, mari kita mulai. Zuo Xing mengangguk. Tiga pembudidaya dengan cepat mencapai kesepakatan sehingga secara alami yang lain di sekitar mereka tidak mengajukan keberatan, masing-masing dengan cepat memanggil artefak mereka dan mendorong truki mereka. Aura luar biasa membuncah dari grup ini karena banyak artefak yang kuat dan keterampilan marsial melesat seperti meteor ke pria pembawa peti mati. Badai serangan ini jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan serangan gabungan yang telah terjadi sampai sekarang. Asteris Hong lama sekali asteris. Bumi retak terbuka dan segala sesuatu dalam radius beberapa kilometer bergetar hebat. Serangan semacam ini akhirnya menyebabkan beberapa perubahan pada pria pembawa peti mati. Sejumlah luka baru muncul dan luka lama serta bekas di kulitnya mulai meletus dan membelah, melepaskan gas hijau dari tubuhnya. Ketika gas-gas ini muncul, semua orang di sekitarnya tiba-tiba mencium aroma kematian. Asteris Cilala asteris. Dimanapun gas hijau ini lewat, bumi menjadi tidak bernyawa dan langsung diwarnai dengan warna hijau busuk. Selain itu, gas ini menyebar dengan sangat cepat, hampir seperti ledakan. Beberapa pembudidaya yang relatif dekat tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung ditelan awan gas ini dan sebelum mereka bahkan bisa berteriak, mereka direduksi menjadi genangan bubur, bahkan tulang mereka larut menjadi cairan. Bersambung.